Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Jamil di Salatiga. Mas Jamil menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011. Jadi di tahun itu Mas Jamil itu punya seorang kawan namanya Mas Ibnu, dan waktu itu siang harinya Ibnu itu datang ke rumahnya Mas Jamil. Ada keperluan, "Mil, aku mau minta tolong." "Kamu mau minta tolong apa?" "Aku mau minta tolong, aku mau minjem uang," kata si Mas Ibnu. "Loh, kamu minjem uang buat apaan?" ditanyakan sama Mas Jamil. "Aku mau buat berobat," kata si Mas Ibnu. "Loh, berobat siapa, Nu?" "Aku," katanya, "aku sakit," kata si Ibnu. "Loh, kamu sakit apa?" Ya dijelaskan lah, katanya dadanya sakit dan sebagainya kayak gitu ya. "Oh, kamu mau pinjem berapa?" Waktu itu mau pinjem 200.000. Dan Mas Jamil di saat itu memang lagi nggak megang uang dalam bentuk cash gitu. Di dompetnya itu nggak ada sebanyak itu. Akhirnya kan ngomong sama Mas Ibnu, "Nu, kamu mau periksanya kapan?" "Aku mau periksanya nanti malam," kata si Mas Ibnu. "Nu, bukannya aku ndak boleh, aku mau minta maaf gitu pertama. Cuman kalau jam sekarang aku ndak ada di dompetku. Aku bisa bantu paling ya nanti malam paling cepet. Kalau nggak nanti malam, besok," kata si Mas Jamilnya. "Ya udah, ndak apa-apa, Mil. Berarti aku periksanya besok aja." "Terus gimana, Mil, enaknya?" "Ya udah, nanti kalau memang udah ada, tak bawa ke tempatmu," kata si Mas Jamilnya. "Ya udah, Mil, makasih ya, Mil ya. Aku pulang dulu," katanya. "Loh, kamu ndak ini?" "Aku ndak enak, badanku ndak enak." "Oh ya wis. Mau tak anterin atau gimana?" "Alah, ndak usah." Dan waktu itu Mas Ibnu datang pakai sepeda ya. Dia pun pulang siang itu dan Mas Jamil mulai mikir, "Aku ada duit, cuman aku memang nggak punya rekening gitu ya, dan rekeningku itu rekening hidup, rekeningnya itu rekening ibu, dititipkan ke ibunya si Mas Jamil. Mas Jamil kan harus berpikir gimana cara narik ATM dari ibunya itu gitu ya. Gimana itu kan butuh pinnya, itu pin alasan gitu, aku butuh itu buat apa. Ya sudah, dipikir-pikir akhirnya ketemulah sore harinya. "Bu, aku mau minta uang," kata si Mas Jamil. "Oh, minta uang buat apa, Mil?" kata si ibu kan. "Aku lagi ada perlu, Bu." "Perlu apa?" ditanyanya begitu banyak kan. "Aku mau beli celana, Bu, celana baru." "Loh, celana itu kan bukannya kamu celana masih banyak." "Iya, Bu, cuman yang itu udah robek sama di pinggang itu udah kesempitan." Wis, pokoknya alasan apapun dipakai sama si Mas Jamil. Dan akhirnya ibu pun, "Oh, kamu, Bu, mau minta berapa?" kata si ibu. 200 saja, Bu." "Oh ya sudah." Akhirnya diambil sama si ibu kan. Terus kata ibunya, "Mil, nanti malam ya," katanya. "Nanti malam, Bu, jam berapa, Bu?" "Ya nanti malam lah, habis maghrib," kata ibunya. "Oh ya wis lah." Kayak gitu ya, Mas Jamilnya tambah pusing ya. Ini nanti malam habis maghrib, kira-kira berhasil enggak gitu ya. Takutnya gagal lagi. Aku ndak enak sama Ibnu, soalnya ya Ibnu kan lagi darurat buat berobat, pikirnya si Mas Jamil. Akhirnya selepas maghrib, jadi rumahnya Mas Ibnu sama rumah Mas Jamil ini lumayan cukup jauh. Mungkin kalau ditarik garis lurus itu sekitar 500-600 meter. Lumayan cukup jauh, kayak dari ujung ke ujung. Cuman mereka itu udah kenal lama ya, kenal dari pergaulan anak-anak kampung gitu ya, kenal lama. Dan sepengetahuannya Mas Jamil, Ibnu itu ya orangnya itu baik, orangnya itu enak. Kalau misal Mas Jamil juga pernah dibantu sama si Ibnu juga, kayak gitu, dicariin pekerjaan dan sebagainya. Nah, ini kayak sebagai bentuk timbal balik lah, kayak gitu ya, sebagai bentuk timbal balik. Akhirnya ya wis lah, tak usahain, ini mumpung aku ada kesempatan buat balas budi sama Ibnu juga. Dan akhirnya setelah ditunggu-tunggu, selepas maghrib uang itu pun keluar dari ibu gitu ya. "Mil, 100 dulu ya," katanya. "Loh, Bu, kok 100, Bu? 100 nggak cukup buat beli celana, Bu. Beli celana aja kayaknya harganya 150-an," kata si Mas Jamil. Terus,
nanti ya Bu buat yang lain-lain 50.000 lah katanya begitu. Oh ya sudah bentar ya, 100-nya nanti kata si ibu. Nanti kapan Bu? Ya nanti agak maleman dikit. Dalam hatinya Mas Jamil, tuh kan susah, pasti susah. Ini dapat 100.000. Kalau nanti misalkan sampai jam 9 atau maksimal ibu belum ngasih, ya udah ini tak kasih si Ibnu aja deh, seadanya 100.000 ya 100.000, nanti aku yang kesana. Akhirnya sudah, setelah ditungguin dan akhirnya sekitar jam setengah 9 itu pun lagi-lagi, Bu, yang 100 udah ada belum Bu? Oh iya ya Mil ya, ibu lupa Mil, bentar-bentar. Padahal apa? Uangnya itu ada di situ, sama ibunya itu ada di buntel-buntel begitu. Mas Jamil kan ikut masuk ke kamar, orang uangku ada kayak gitu, ngeluarin 200.000 aja kayaknya susah banget. Akhirnya diambilin, ini 100.000 kata si ibunya. Iya Bu, 200 ya Bu, ya iya 200 gitu kan. Udah dapat 200.000 jam setengah 9 dan akhirnya Mas Jamil pun siap-siap. Ya sempat ditanya, aku mau keluar dulu. Emang toko jam segini ada yang masih buka Mil? Ya nggak tahu Bu, siapa tahu masih buka gitu kan. Udah aku mau jalan dulu kata si Mas Jamilnya. Akhirnya Mas Jamil pun jalan. Dan waktu itu Mas Jamil nggak punya sepeda motor sama sekali. Ada juga sepeda butut. Lah daripada pakai gitu, pakaianku udah keren begini, masa pakai sepedaan, kayaknya mending jalan kaki gitu kan. Akhirnya Mas Jamil pun jalan kaki keluar dari rumah itu sekitar jam 9. Di kampung itu udah lumayan cukup sepi. Ya beberapa orang ketemu sama Mas Jamil, ditanya itu, Mil mau kemana gitu. Mau ke situ, mau ke rumahnya Ibnu, katanya begitu kan kata si Mas Jamil. Oh ya sudah, hanya sebatas itu doang. Makin ke sana kan jaraknya lumayan cukup jauh jalan kaki. Pikirnya si Mas Jamil, nanti sampai situ ya istirahat sebentar, paling juga dibikinin minum sama Ibnu gitu. Pikirnya si Mas Jamil ya kayak gitulah, positive thinking ya. Sampai akhirnya Mas Jamil itu juga mulai menyadari, tumben kok kampung ini kok sepi banget ya. Ada apa? Nah, setengah perjalanan atau sebelum setengah perjalanan, Mas Jamil itu lewat jalanan yang memang lumayan cukup sepi, tapi di situ terang, ada lampu jalan di sana. Ada sebuah perempatan, sebelah kanan itu kuburan, sebelah kiri itu kebonan, ada beberapa mobil yang udah rusak gitu ya. Dulu itu bekas bengkel di sana. Ini teronggok di situ. Nah, di depan situ itu ada sebuah madrasah. Kalau malam ya sepi. Sebelah kanan sini itu udah kebonan gitu. Sebelah yang kanan sebelah kiri sini ini kuburan, di depannya sana itu kebonan tadi. Lewat situ Mas Jamil pun gak ada firasat yang gimana takut atau apa. Dia udah terbiasa lewat di jalanan tersebut. Jalan bermodalkan sebungkus rokok sama uang 200.000, sama ada recehan lah beberapa di dompet gitu ya. Mikirin Ibnu itu sakit apa ya kira-kira ya, 200.000 itu cukup atau enggak. Lah wis enggak apa-apa wis, aku juga nyari 200.000 ini susah gitu. Susah, soalnya belum bayaran juga Mas Jamil. Jadi Mas Jamil kerja itu bayarannya itu biasanya hari Sabtu. Nah ini tuh malam Jumat, berarti jadi kan belum turun, belum cair, dan memang lagi tanggal-tanggal tua-tuanya gitu. Udah Mas Jamil pun berjalan ke sana. Nah, saat berada di perempatan tersebut, ada seseorang yang manggil, Mil, gitu, dengan suara yang agak semacam kayak dibisikin, bukan suara teriak Mil gitu, enggak, tapi Mil. Suaranya tuh agak kecil. Mas Jamil pun berhenti, nengok kan, siapa yang manggil ya? Enggak ada. Giliran melangkah sekali lagi, suara itu bilang, Mil, pulang, katanya begitu. Hah? Pulang? Woi siapa gitu ditanya begitu kan sama Mas Jamil. Woi siapa? Nah di situ Mas Jamil itu nengok ke arah ini perempatan, berarti ke arah agak sedikit depan sana, bukan di kuburannya tapi di kebonan di seberang kuburan tersebut. Samar-samar Mas Jamil itu melihat ada satu sosok ya, dan ini sosok pocong gitu ya. Ini ngumpet di kayak semacam di balik sebuah di balik ini deh, apa namanya, beberapa pohon pisang di situ. Itu kayak ngumpet, astagfirullahaladzim, pocong gitu kan, ada pocong. Jangan-jangan dia yang ngomong, udah aku lewat aja, nunduk gitu kan. Takut, iya takut. Dan suara itu tuh keluar lagi, Mil, pulang. Ngomong kayak gitu.
Mas Jamil kok suaranya kayak dari si pocong itu ya. Mas Jamil nengok lagi ke arah pohonan pisang tadi. Pocong itu masih berdiri dan samar-samar diliatin sama Mas Jamil. Pocongnya itu bukan yang mukanya hitam, hancur, kayak gitu tuh bukan. Tapi pocongnya itu muka orang. Dan alangkah kagetnya, kok pocongnya mirip Ibnu ya? Kok pocongnya mirip Ibnu ya? Diliatin lagi ke sana, si pocong itu udah nggak ada. Tapi Mas Jamil, kenapa ya? Alah sudah, lanjut aja. Akhirnya lanjutlah si Mas Jamil ke sana. Di perjalanan itu diikuti terus, nggak cuman di kebonan pisang tadi ya. Mil pulang, ngomongnya begitu, Mil pulang. Aku disuruh pulang intinya, cuman kan aku ada perlu. Dan pas ditengok begini, beneran kok pocongnya mirip Ibnu. Jangan-jangan Ibnu udah mati lagi, pikirnya si itu kan. Tapi kalau udah mati ngapain aku disuruh pulang, pikirnya si ini Mas Jamilnya. Alah udah, bablas aja, bodoh amat dengan pocong itu kan. Akhirnya dilanjut lagi ke sana, makin jalan pun dipercepat gitu, sampai si Mas Jamil itu biasanya kalau misal jalan santai sambil ngerokok itu tuh nggak ngerasa ngos-ngosan atau ini tuh karena yaitu tadi setengah lari, akhirnya kan ngos-ngosan juga. Singkat cerita, udah deket nih sama rumahnya si Ibnu, dan begitu deket sana, Mas Jamil perasaannya itu tambah ndak enak. Kok rumahnya rame ya Ibnu ya, di depan itu banyak orang, dan terlihat juga sofa itu dikeluar-keluarin. Aduh, ada yang meninggal, ini pas nih Ibnu yang mati itu. Mas Jamil pun ke sana buru-buru, mendekat gitu ke rumah tersebut, langsung nanyakan sama warga, Mas, kenapa Mas, ada apa Mas? Ibnu meninggal, Mil. Oh, innalillahi, kata si Mas Jamil. Meninggal kapan gitu Kak? Beneran apa yang dipikirkan tadi? Meninggal kapan? Barusan lah, belum lama, sekitar setengah jam yang lalu. Mas Jamil lemes gitu kan. Duh Mas kenapa Mas? Kata mereka itu. Jadi nggak semua orang kenal dekat sama Mas Jamil di situ, kecuali Ibnu sama keluarganya itu udah kenal. Mas Jamil pun ditenangin ya, didudukin di pinggir di situ. Mas kenapa Mas, sampean kok sampai segitunya? Aku kesini tuh mau ketemu sama Ibnu, kata si Mas Jamil. Wah, mau ketemu sama Ibnu ya Mas, cuman Ibnunya ya begitu Mas, sampean nggak kekejar gitu ya, sampean nggak sempet. Kalau mau masuk aja Mas ke sana. Iya saya mau masuk, katanya. Akhirnya Mas Jamil pun masuk ke dalam, ketemu sama bapak sama ibunya si Mas Ibnu tadi. Loh Mil gitu kan, dengar dari siapa, kata si bapak. Anu Pak, saya nggak dengar dari siapa-siapa, malah saya kaget tadi mau kesini mau ketemu sama Ibnu, soalnya udah janjian, kata Mas Jamil. Soalnya aku udah janjian dan Ibnu ternyata udah, iya Mil, udah kamu ya barangkali mau nemuin Ibnu gitu kan. Akhirnya dilihat ke sana. Nah akhirnya setelah itu ya sedih pastinya ya, nangis si Mas Jamil itu, dan duduklah sama keluarganya. Mas Jamil pun cerita, Pak, Bu, jadi Ibnu itu tadi siang datang ke rumah saya. Tadi siang ke rumah kamu? Iya, tadi siang ke rumah saya. Dan mohon maaf, Ibnu itu mau minjem uang. Ini ya saya waktu itu siang itu memang nggak megang uang sama sekali, kata si Mas Ibnu ya. Cuman ada recehan, kata si Mas Jamilnya. Nah Ibnu itu pinjem 200.000. Jadi saya janjiin, kalau sekarang udah bisa, paling nanti malam, kata Mas Jamil gitu kan. Soalnya uang saya dipegang sama ibu. Ya tahu sendirilah kalau sama ibu kan agak sedikit susah, katanya begitu. Terus ya udah, akhirnya ini berhasil saya ambil Pak, 200.000 ya buat berobat, kata si Mas Ibnu-nya. Di situ bapaknya itu kayak bingung gitu ya. Mas Jamil pun, ini bapaknya kenapa ya kok kayak bingung begitu? Mil, kamu bilang Ibnu itu datang siang ya, katanya. Iya, datangnya siang. Bapaknya bingung, emang kenapa Pak? Ditanya lagi. Soalnya begini Mil, waktu siang Ibnu itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah dari kemarin. Ibnu itu cuman tidur dan
siang itu tuh udah mulai sakratul maut, kata si bapak. Hah? Masa Pak? Iya beneran, kata si itu kan. Tapi tadi siang itu beneran Pak, si Ibnu itu datang. Saya kebetulan lagi pas jam istirahat, pulang sebentar dari kerja. Ibnu itu datang ke rumah. Ya itu Pak, sumpah saya ndak bohong Pak, katanya. Iya. Cuman aneh ya Milya gitu ya. Iya Pak, tapi Ibnu udah begitu Pak. Iya, Ibnu itu udah nggak bisa kemana-mana, dia itu udah nggak bisa bangun, itu udah dari kemarin. Nggak mungkin rasanya kalau misal Ibnu ke situ, cuman ya nggak tahulah yang ke sana, yang ke tempat kamu itu siapa. Wah, Mas Jamil tambah gimana gitu. Iya, siapa yang siang datang itu ya? Dan alah sudahlah, biarin aja. Yang jelas aku itu sedih pokoknya. Malam itu ngeliatin Ibnu udah terbujur di sana, udah ditutup gitu ya. Rasa-rasanya siang tadi itu baru ketemu, tapi kata bapaknya ndak mungkin dia jalan, apalagi sampai sepedaan kayak gitu ya nggak mungkin. Lah sudahlah ndak apa-apa, ini yang 200.000 ini akhirnya apa? Ditaruh sama Mas Jamil, itu ada kayak tempat buat sedekah atau apa gitu ya. Nu, ini kamu ndak utang, kamu tak kasih Nu, kata si Mas Jamil. Akhirnya 200.000 itu ditaruh, ya Mas Jamil akhirnya sampai pagi. Sampai pagi di situ, nemenin Mas Ibnu tidur di bawah di situ dan sebagainya. Nah begitu paginya tetap ndak pulang ya, mau lanjut takziah. Akhirnya begitu udah selesai sekitar jam 9 pagi semuanya udah beres gitu, di makamnya tuh pagi-pagi jam 8. Mas Ibnu pun akhirnya pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu diomelin sama ibunya. Kamu ndak kerja katanya, ini kan hari Jumat. Iya Bu, aku ndak kerja Bu. Kamu dari mana sih? Mana celananya? Katanya tadi malam itu mau beli celana. Aku sebenarnya ndak beli celana Bu. Lah terus 200.000 itu buat apa? Diceritakan semua si Mas Jamil tadi. Jadi begini Bu, siang kemarin Ibnu itu datang mau minjem duit gitu. Oh jadi itu mau dipinjemin ke Ibnu, kata si ibunya. Iya Bu, nanti kalau nggak bayar gimana? Ibunya ngomongnya begitu. Ya Bu, kalau ndak bayar juga ndak apa-apa Bu, aku mau cerita dulu, kata si Mas Jamil. Ya cerita-cerita apa itu? Terus udah dipinjemin sama Ibnu, terus kira-kira bayarnya kapan Bu? Uangnya nggak jadi aku pinjemin ke Ibnu. Ya udah bawa sini, kata ibunya. Tak pegang ibu aja. Ya uangnya udah nggak ada. Terus buat apaan? Nanya begitu kan. Uangnya aku kasih ke Ibnu Bu, katanya. Dikasih saya loh itu, ya diomel-omelin loh, kamu nyari uang 200.000 itu susah banget, kok malah dikasihin ke orang kayak gitu. Nanti gimana lah, orang di sini juga kita lagi banyak kebutuhan, kata ibunya. Bu, dengerin dulu aku cerita Bu. Diceritakan semuanya. Kemarin Ibnu itu kesini mau minjem uang 200.000. Aku kan ya memang gak ada, cuman Ibnu kan bagaimanapun juga berjasa nyariin aku pekerjaan. Yang sekarang aku jalanin itu kan yang nunjukin Ibnu juga. Nah udah aku tuh ada niatan bantu, cuman kan ya aku mau ngomong sama ibu nggak mungkin, pasti ndak boleh. Ya ndak boleh lah, kata ibunya. Ya iya itu pasti ndak boleh sama ibu. Jadi aku bilang mau pakai buat beli celana. Ya kamu itu udah kurang ajar, bohong sama ibu. Ya Bu, aku minta maaf. Aku lanjutin ya Bu ceritanya. Ya lanjutin aja. Terus semalam aku kesana Bu, mau nganterin uangnya. Enak banget, kata ibunya. Udah minjem dianterin lagi. Si Mas Jamil di sini sedih gitu ngedengerin omongan ibunya, tapi di satu sisi ini menunggu reaksi ibu setelah ceritanya berakhir nih, gimana nih. Ya udah Bu, aku kesana jalan. Ya malam itu ndak tahu, aku juga mengalami sesuatu yang aneh Bu. Ada yang ngebisikin, terus aku ngelihat pocong Bu, dan pocongnya tuh pocongnya Ibnu Bu itu kan. Ibunya nah di situ mulai diem, nggak komentar apa-apa. Terus udah aku kesana, di rumahnya Ibnu rame Bu. Pas aku tanya, Ibnu itu meninggal gitu. Innalillahi, kata ibunya. Ibnu meninggal, kamu jangan bohong lagi, kamu jangan ngarang-ngarang lagi biar ibu ndak marah atau apa. Bu, sumpah Ibnu itu meninggal, dan aku itu bingung. Kata bapaknya, Ibnu itu udah ndak bangun udah dari kemarin. Lah, dari kemarinnya. Lah terus kemarin datang ke sini, itu siapa ya Bu ya? Kata bapaknya ndak mungkin Ibnu itu keluar pakai sepedaan kayak gitu. Bilangnya mau minjem uang, mau dipakai buat berobat.
Makanya aku bingung, Bu. Nggak mungkin yang datang ke sini itu siapa kira-kira. Nah, Ibu, itu kamu beneran Ibnu udah meninggal? Udah, Bu, udah meninggal, Bu. Ya udah, terus gimana uangnya? Balik lagi ke uang si ibunya. Akhirnya uangnya ya udah, Bu, aku kasihin ke Ibnu. Aku bilang, "Nu, kamu udah usah minjem, Nu, ini tak kasih aja," gitu. Ibunya di situ pun terlihat sedih kayak nangis. "Maafin Ibu ya," katanya begitu. "Maafin apa, Bu? Ya Ibu dari tadi ngomong kayak gitu, ngomong nggak baik masalah Ibnu gitu kan. Ya sudah, nanti Ibu kesana nanti sore," kata kata ibunya sama bapak. "Iya, Bu, makasih, Bu. Iya, maafin ya Mil ya, maafin Ibu." "Iya, Bu, ndak apa-apa gitu." Akhirnya sore harinya bapak sama ibunya pun menuju ke rumahnya Mas Ibnu, ke sana berduka lah. Ya sudah, akhirnya pulang malam itu si Mas Jamil masih merasa kehilangan gitu ya, masih sedih gitu. Dia pun duduk di teras di sana, mau berangkat acara tahlilan, tapi rasa-rasanya kok jauh banget. Dan aku tuh masih belum mood katanya. Kalau mau berangkat nantilah besok aja lah, pikirnya si Mas Jamil. Sekarang aku itu masih nggak mood, aku itu masih sedih. Duduk di teras sendirian di sana, tiba-tiba ada yang ngomong di samping, "Mil, suaranya Ibnu." Mas Jamil nggak berani nengok. "Loh, kok suaranya Ibnu?" "Iya, Nu, kenapa, Nu?" "Mil, makasih ya, Mil ya," kata si suara tadi. "Makasih ya." Samar-samar Mas Jamil itu ngelihat di sampingnya itu ada yang duduk di sana. Cuman yang duduk itu sesuatu yang nggak pengen aku lihat, pikirnya Mas Jamil. Itu tuh bentuknya itu pocong. Bentuknya pocong duduk di sampingnya Mas Jamil. Aku nggak mau lihat. "Makasih apa, Nu?" "Makasih kamu sudah bantu aku," kata si itu. "Iya, Nu, tapi kan aku bantunya..." Mas Jamil itu ngomong itu udah nggak tata, udah nggak jelas karena itu tadi saking ya udah mulai ketakutan gitu, saking takutnya akhirnya sudah si Ibnu ini kayak ngajakin ngomong, tapi Mas Jamil itu kayak udah nggak denger apapun. Dan terakhirnya Mas Jamil itu kayak ngerasa ngeliang banget, dan sempat nengok ke sana. Itu memang beneran itu mukanya Ibnu, tapi ya udah dibungkus pakai kain kafan, duduk di sampingnya si Mas Jamil. Mas Jamil pun jatuh kedebrok di sana, gak ada yang nolongin, bangun sendiri. Begitu bangun sendiri, aku di luar ini jam berapa ya? Langsung masuk kan, takut dia masuk ke dalam rumah. Tahu-tahu udah jam 1:30 pagi. Loh, aku dari jam berapa tadi? Dari jam 8 sampai jam 1:30 pagi. Aku pingsan atau aku tidur gitu kan. Akhirnya sudah, kata bapaknya, "Mil, kamu ngapain tidur di depan?" "Pak, aku nggak tidur di depan, Pak. Aku tuh tadi pingsan." "Oh, pingsan kenapa?" Mas Jamil pun cerita, "Aku tadi didatengin, Pak, sama Ibnu gitu kan." Sama Ibnu gimana?" "Iya, Pak, cuman beduknya tuh pocongan begitu, jadinya aku takut. Akhirnya aku udah tahu kepala tiba-tiba pusing ngeliang gitu. Terus aku tidur, aku udah nggak inget apa-apa. Bangun-bangun ya ini, Pak, aku baru bangun." "Oh, ya sudahlah, sana tidur," kata si ini. Bapak pun keluar ke sana nengokin. Terus apa, ditutup lagi pintunya, grep. Masuk si Mas Jamil itu udah masuk kamar kan. Kamarnya kan nggak ditutup pintunya, cuman pakai korden. Terus dibuka gini, Ibnunya masih ada di luar, Mil, katanya. "Pak, oh, jangan ngomong kayak gitu." "Beneran, Bapak ndak bohong. Sana aja coba tengokin, itu masih ada di situ." "Bapak aja yang ke sana, Pak." "Enggak lah, Bapak mau tidur," katanya. Akhirnya apa? Ya Mas Jamil tadi udah tidur lumayan lama, yang ada malam itu cuman bolak-balik. "Nu, tolong aku jangan digangguin, tolong aku jangan digangguin." Dan itu adalah, malam itu adalah pengalaman terakhir Mas Jamil ketemu sama ya sosok yang menyerupai Mas Ibnu, yang bentuknya itu ya kayak pocong-pocong begitulah. Selanjutnya Mas Jamil pun berangkat tahlilan, sama ada teman satu lagi, jadi sama-sama kenal di kerjaan gitu ya. Berangkat ke sana ada teman, pulangnya pun ada teman. Kalau misal teman yang nggak berangkat, Mas Jamil juga nggak berangkat karena takut di jalanan itu tadi. Nah, itu selama beberapa hari berangkat, alhamdulillah Mas Jamil sendiri itu udah nggak pernah digangguin, udah nggak pernah ketemu, udah nggak pernah melihat sosok yang itu tadi mirip Ibnu dalam bentuk pocongan itu. Tapi yang namanya kesedihan itu hilangnya lumayan cukup lama, ada mungkin sekitar 1 bulan. Kalau keinget gitu ya, misal lagi kerja, Ibnu ini yang
nunjukin aku kerjaan ini gitu, kerjaan yang menurutku enak dibandingkan pekerjaanku sebelumnya. Lah pokoknya kayak gitu, sedih terus sampai 1 bulan lamanya. Dan ya itu aja cerita dari Mas Jamil, mungkin gak terlalu panjang, semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Ini adalah cerita terakhir di bulan Juni tahun 2025. Besok kita memasuki bulan Juli, masih di tahun yang sama, 2025. Itu aja. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu sampai sejauh ini ya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan dagangan kami, bawang gorengnya Wiji juga, terima kasih banyak, semoga suka bawangnya. Kawan-kawan yang belum memesan, mungkin bisa dicobain pesan di Shopee, Tokopedia, atau channel lainnya. Ada di deskripsi di bawah ini. Ya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.